Saya Chen Fan, hanya seorang sales biasa. Tidak pernah kusangka hidupku akan berubah. Karena paket ini, siapa yang iseng banget buat lelucon kayak gini? Modelnya kok mirip banget dengan yang kubeli untuk Lily. Halo Pak Zheng, Chen Fan, kamu masih mengulur waktu apa? Kalau investasi direktur uang gagal, segera angkat kaki. ya Pak Zheng, aku segera sampai. Oke. Pasti model yang sama. Masa sih Lily berbuat begini? Direktur Wang, saya dari grup Ciyue, account manager. Mau bahas investasi? Apa-apaan ini? Lihat nggak aku sibuk? Tunggu di luar. Baik, Anda sibuk dulu. Wah, enak ya orang kaya. Siang bolong. Tapi aku punya Lily, nggak iri. Jangan keras-keras, Pak Wang. Ada orang di luar. Kok suaranya mirip Lily ya? Jangan-jangan catatan ini benar. Wanita, selingkuhin pacarmu, seperti ini. Kerasin. Jahat banget, Pak Wang. Chen Fan cuma lelaki. Chen Fan, Kui Lily. Benar kamu? Wah, dia itu pacarmu. Itu malah berani datang ke sini. Kampret. Kubunuh kau. Chen Fan. Chen Fan, lepaskan. Lepas. Minggir. Kuhajar kau mati. Si Kui Lily. Kenapa? 3 tahun hubungan kita. Kenapa kau perlakukan aku begini? Karena kau cuma kampret. Miskin melarat. Ibu di rumah sakit parah. Yang Wang Deva bisa kasih 10 hidupmu pun tak sanggup. kampret. Aku yang tiduri pacarmu. Itu kehormatanmu. Berani melawan? Kau cari mati. Kampret. Aduh. Wang Deva, lelaki macam ini tak layak Bapak marahi. Kita cari tempat lain. Biar saya bantu Bapak, tenangkan hati. Sekarang darahnya lagi mendidih. Bisa tenang atau tidak? Tergantung kamu. Jahat. Pasti saya buat Bapak puas. Hahaha. Chen Fan, kau berani pukul Wang Deva? Kau dipecat. Besok jangan masuk lagi. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa kau perlakukan aku begini? Aku punya uang dan kuasa. Pantas jadi bulan-bulanan? Anak muda, ingin ubah nasib, ingin injak semua yang menghinamu di bawah kakimu, Siapa yang tidak? Tapi aku sekarang, buka dan lihat. Ini milikmu, Future Express. Future Express. Kemasan ini sama dengan yang bungkus pakaian dalam, persis sama Oman. Grup Yuntian, Presiden Direktur Wanita Perusahaan Properti, akan dibunuh. Jam 7.40. Sudah terlambat, selamatkan nyawanya dulu. Presiden Su, semua perusahaan sudah dialihkan. Diperkirakan dalam 3 hari akan merekrut akun tender berturut-turut. Tender minggu depan. Jangan sampai ada masalah. Presiden Su, mari kita bahas tender Yuan Guo kali ini. Apakah grup Yuntian akan bersiap aktif? Sebagai dewi bisnis yang diakui Haicheng, apa standar pasangan yang Anda cari?
Presiden Su tidak menerima wawancara tanpa janji temu. Security halangi mereka. Anda tak berhak menghalangi kami. Minggir. Tinggal 1 menit. Presiden Su, saya perlu bicara dengan Anda. Berhenti. Anda siapa? Presiden Su dalam bahaya. Saya datang untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan? Sepertinya. Anda sekutu mereka ya? Bukan Future Express itu nyata. Kalau tidak selamatkan dia, terlambat. Oh ya, saya pacar Su Qingran. Saya antar kartu karyawannya. Diam saja apa? Serang. Presiden Su, hati-hati. Lepaskan. Presiden Su, ini benar kartu karyawanmu. Mungkinkah dia benar pacarmu? Omong kosong apa? Pacar dari mana? Kamu siapa? Lepaskan saya. Jangan bergerak. Saya datang menyelamatkanmu. Bajingan. Kalau tidak lepaskan saya akan... Su Qingran. Ini... Ada pembunuhan. Lari cepat. Lindungi Ibu Su. Hei, jangan cari gara-gara. Minggir kau, Kalau aku tidak mau, maka kau akan mati bersamanya. Karena kau cuma orang kecil. Miskin tak beruang. Ibu pun sakit-sakitan. Yang bisa diberikan Pak Wang padaku, takkan bisa kau beri dalam 10 hidupmu? Ingin mengubah nasib, ingin menginjak semua yang menghinamu di bawah kakimu? Buka dan lihatlah. Ini milikmu, Future Express. bisa mengubah hidup sepenuhnya. Pertaruhkan sekali ini. Hati-hati. Kau sungguh tak takut mati? Aku lebih baik mati daripada terus hidup hina. Serang dia. Ah! Kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Tahan ya, kau baik-baik saja? Ingat ini, Su Qingran. Kau berutang nyawa padaku. Ambulance. Cepat panggil ambulance. Cepat panggil ambulance. Halo, pusat gawat darurat? Chen Fan, account manager Group Qiyue, dipecat karena konflik dengan Wang Deva, terlibat masalah dengan pacarnya. Aku tak mengenalnya. Bagaimana dia punya kartu identitas kerjaku? Dan bagaimana dia tahu akan ada yang mencoba membunuhku? Lily, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Tuan Chen, kau baik-baik saja? Tuan Chen, Lily, itu mantan pacarnya? Ibu, ini anakmu yang tak becus, tak bisa sembuhkan penyakitmu. Bukan begitu. Aku akan kerja keras cari uang, agar ibu hidup bahagia. Sudahlah, dia selamatkan nyawaku. Baik. Aku percaya padamu. Sayang Qingran, akhirnya kau datang juga. Kalian ini... Meng Meng, aku... Nyonya Su, kau mau serahkan diri? Nyonya Su, mau serahkan diri? Nyonya Su, aku baru bermimpi. Maaf ya. Mimpi? Kau anggap kami ini anak 3 tahun? Qingran, jujurlah. Selama ini, kau tak pernah mencariku. Jangan-jangan karena pria ini? Meng Meng, jangan nakal. Barusan itu cuma kecelakaan. Tuan Chen, terima kasih sudah selamatkan aku. Apapun permintaanmu, selama bisa kulakukan, akan kukabulkan. Pikir dulu baik-baik. Jangan minta hal yang aneh-aneh. Meng Meng, Nyonya Su, aku belum kepikiran. Nanti ku beritahu kalau sudah. Boleh? tentu, janji ini tetap berlaku. Meng Meng, Tuan Chen, kau rawat dia ya. Aku ada urusan mendesak. Nyonya Su sudah ketahuan. Chen Fan, Ternyata dia ke kantor polisi. Sampai jumpa, Nyonya Su. Itu, Dr. Lee, kenapa kau menatapku begitu? Chen Fan ya kan? Ah, Qingran itu sahabat karibku. Kalau kau berani, sedikit saja bermaksud buruk padanya, awas ku jadikan kau. Kasim terakhir di Huaguo. tenang, Dr. Lee. Pada Direktur Su, aku tak punya niat buruk. Nah, bagus. Oh ya. Ini kutemukan di depan pintu. Ada namamu. Punyamu? Ini Future Express.
Itu, Dr. Lee, tolong kau keluar dulu. Mau buka paket? Misterius sekali. Cepat, nanti ganti perban. Dulu, Future Express menyelamatkan Direktur Utama Wanita Haicheng dan ku dapat janji Su Qingran. Kini, kesempatan apa lagi? Yang dibawanya? Ini, Chen Fan, sudah? Banyak pasien tunggu. Dokter. Nyawa taruhannya antara aku ke RSUD Kota 3. Ah? Cepat. Baik. Ibu. Jangan sampai apa-apa. Bocah tua. Kalau mau salahkan anakmu, nekat beraninya, menyinggung Direktur Wang. Banyak omong. Keluarkan dia. Kosongkan rumah ini untuk kandang peliharaan baruku. Siap, Direktur Wang. Berhenti. Ibu, minggir. Ibu, kenapa ibu? Chen Fan, dia kritis. Cepat pasang ventilator. Minggir. Tidak boleh. Chen Fan, tempat ini sudah disita oleh Direktur Wang. Semua peralatan di rumah sakit ini tak boleh kau gunakan. Ini rumah sakit. Tempat untuk menyelamatkan nyawa. Atas dasar apa kalian berbuat begitu? Atas dasar apa? Karena aku pemilik terbesar rumah sakit ini, semua di sini milikku. Kalau mau obati si tua ini, cari tempat lain. Kondisi pasien sangat kritis. Sudah tak sempat pindah. Ibu. Lily, mengingat hubungan kita selama 3 tahun ini. Kumohon, bicaralah pada Direktur Wang untuk berbelas kasihan. Setelah ibu selesai pakai ventilator, 1 miliar dan 500 salisa. Chen Fan, kau tak lihat diri sendiri? Seperti apa rupamu? Ibu mau mati atau hidup? Apa urusanku? Bocah, waktu kau berani lawan aku, harusnya kau sudah tahu akibatnya. Kusarankan, urusi jenazah ibumu secepatnya. kalian, Chen Fan, ibu tak ada detak jantung. Ibu jangan nakut-nakuti aku. Ibu. Dokter. Ibu. Direktur Wang, bagaimana ini? Si tua ini, jangan-jangan benar mati? Takut apa? Dia mati karena sakitnya sendiri. Bukan salah kita. Kau. Baik, aku segera ke sana. Keluarkan mereka. Rumah ini harus disterilkan. Aku tak mau anjingku kena penyakit. Ya. Pergi. Tak usah kalian usir, kami pergi sendiri. Chen Fan, bawa ibu ke tempatku. Oke? Tidak. Masih ada cara. Aku bisa selamatkan ibu. Apa ini, Chen Fan? Jangan sembarangan minum obat. Beri sini. Obat apa ini? Bahkan tak ada petunjuknya. Future Express, apapun obat ini, kumohon, selamatkan ibuku. Ini harapan terakhirku. Dia ini gila ya. Sudah meninggal masih dikasih obat. Apa gunanya? Sudahlah, kami hanya menjalankan perintah. Minggir. Minggir. Berani sentuh ibuku? Aku lawan kalian. Berani melawan? Dikasih baik malah ngeyel. Serang, buang dia juga. Apa yang kalian lakukan? Lepas. Atau aku panggil polisi. Jangan pukul anakku. Ibu. Bangun. Dia sadar. Bagaimana mungkin? Cepat. Lapor ke Komisaris Wang. Ibu, kau sadar? Kau tadi bikin aku kaget. Kukira kau... Jangan nangis, Xiaofan. Ibu baik-baik saja. Dia jelas sudah meninggal. Kenapa bisa hidup lagi? Mungkinkah karena obat Chen Fan itu? Ibunya Chen Fan hidup lagi. Apa? Komisaris Wang, orang tua itu benar-benar hidup kembali? Ada hal seperti itu? Sudahlah. Cuma 2 nyawa tak berharga. Banyak kesempatan urus mereka. Sekarang, yang paling penting adalah lelang minggu depan. Komisaris Ye bilang, Komisaris Ye bilang apa? Sungguh? tentu saja, kalau ini berhasil, grup Fugui akan jadi pemimpin nomor 1 di Haicheng. Saat itu, Su Xingran dari grup Yuntian harus sujud kepadaku. Istri orang terkaya Haicheng membuang sampah seperti Chen Fan. Memang pilihan paling bijak dalam hidupku. Dr. Lee, Chen Fan,
Bagaimana hasil pemeriksaan ibunya? Semua indikator normal. Jika tak ada halangan, bulan depan sudah bisa persiapan operasi. Terima kasih, Dr. Lee. Ah, biasa saja. Obatnya sudah saya terima. Mana mungkin terima hadiah, tapi tak bantu urusan? Oh, saya masih ada urusan. Pergi dulu. Setelah hasil pemeriksaan keluar, saya hubungi Anda. Saya pergi. Dr. Lee ini sungguh gesit. Kali ini untungnya aman. Chen Fan, kamu berencana bagaimana menghadapi Wang Deva? Asalkan kamu butuh, aku bisa gunakan semua sumber daya untuk menggempur grup Fugui. Dalam 3 tahun, aku pasti buat Wang Deva bangkrut dan masuk penjara. Terima kasih atas niat baikmu, Suzong. Tapi urusan ini ingin ku selesaikan sendiri. Sendiri. Chen Fan, grup Fuki ini meski tak sebanding Yuntian, tapi jauh dari kemampuan satu orang untuk dilawan. Dulu mungkin tidak bisa, tapi sekarang aku percaya diri. Wang Deva, Kui Lili, tunggulah kalian. Kembalikan nasib sejati. Dimulai dari sekarang. Suzong, kamu mau apa? Chen Fan jangan bergerak. Aku tidak tahan lagi. Suzong, akulah yang tidak tahan. Sungguh, kumohon lepaskan aku. Tidak boleh. Kalau tidak ganti obat, lukamu bagaimana sembuh? Meng Meng, ayo. Chen Fan jangan takut ya. Terakhir kalinya. Sebentar lagi selesai. Aku tidak percaya. Selesai. Sudah. Aku harus kembali mempelajari pil kecil kesayanganku. Sampai jumpa. Suzong, semua dokumen sudah siap. Baik. Bantu Tuan Chen bangun, kita berangkat. Suzong, dia ini juga ke acara tender? Hehe. Repot nih. Direktur Wang dari grup Fugui datang. Direktur Wang, lama tak bertemu. Semakin berwibawa. Saya dengar, Anda sangat sibuk akhir-akhir ini. Pastinya untuk proyek resor ini, Anda sangat berambisi. Terima kasih atas pujiannya. Dalam tender, semua tergantung kemampuan. Kenapa? Tender sudah dimulai, tapi belum lihat Presdirsu. Sepertinya, dia takut pada Direktur Wang, jadi tidak berani datang. Wah, itu Sucingran Dewi kita. Bangsat oportunis. Presdirsu, kamu Dia! Presdirsu, banyak sekali orangnya. Kampungan. Entah kenapa Presdirsu membawa dia ke sini. Chen Fan, tender kali ini sangat besar. Separuh perusahaan di Haicheng. Datang. Jaga sikapmu. Jangan sembarangan pergi. Mengerti. Chen Fan, kau memang hebat. Pertama merayu dokter wanita, sekarang menempel pada Presdirsu. Presdirsu, lebih baik usir dia sekarang, agar sampah ini tidak mempermalukan kita. benar Presdirsu. Membawa sampah ini ke rapat. Jelas-jelas ingin mempermalukan grup Yuntian kan? Cara saya bekerja, tidak perlu kalian ikut campur. Sayang, tak kusangka kau berani muncul di depanku. Terakhir kali, ibumu selamat. Kali ini, tidak akan beruntung lagi. Tak usah kau ingatkan. Hutangku dan hutang ibuku akan kubayar 100.000 kali lipat. Tunggu saja. Dari mana sampah ini berani bicara begitu? Bangsat tak tahu mati. Nanti kita habisi dia. Para tamu undangan, lelang kali ini adalah pertama kalinya Yuan Guo mengadakan tender untuk Huaguo. Proyeknya mencakup energi, infrastruktur, militer, dan bidang lainnya. Semuanya proyek emas. Di antaranya, yang paling cemerlang pasti adalah proyek resor Blue Paradise di ibu kota Yuan Guo. Benarkah? Ya, hebat sekali. Ini adalah Blue Paradise yang akan hancur lebur. Ini bukan surga sama sekali, tapi neraka yang mematikan. Proyek kota wisata. Total investasi diperkirakan melebihi 10 miliar dolar Amerika Serikat. Akan dibangun sebagai hotel bintang 7, klub hiburan kelas atas, pusat perbelanjaan mewah, yang terintegrasi menjadi ikon wisata budaya kelas dunia, nilai komersialnya tak terhingga. Proyek multinasional sekelas ini, siapa yang berhasil mendapatkannya, dialah yang akan menjadi pemimpin absolut Haicheng selama 50 tahun ke depan. Sayangnya, hanya Yuntian dan Fugui yang mampu ikut tender. Kita cuma bisa menonton dan mengais remah-remahnya. Sekarang saya umumkan, lelang proyek lintas batas Yuan Guo resmi dimulai.
Lot pertama, hak eksploitasi ladang minyak di wilayah timur Yuanguo, produksi tahunan 100.000 ton. Harga buka 800 juta euro, kenaikan setiap penawaran minimal 50 juta euro. 850 juta. 900 juta. 1 miliar. 1 miliar sekali. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Laku, selamat kepada penawar nomor 12. Lot berikutnya adalah ekspansi tahap 2 Taman Teknologi Yuanguo dan hak operasi 15 tahun. Harga buka 600 juta euro, 1 miliar. 2,5 miliar. Analisis dana dan minat peserta lainnya. Sudah jelas? Tenang, Direktur Su. Pesaing terbesar kita adalah grup Fugui, tapi likuiditas mereka maksimal 7 miliar, sedangkan kita punya 13 miliar. Jangan sampai lengah sedikit pun. Proyek lain bisa ditinggalkan. Tapi proyek resor, jangan sampai hilang. Mengerti? Presiden Su, proyek resor ini tidak boleh diambil. Proyek ini akan rugi besar. Jangan Anda ambil. Chen Fan, apa maksudmu? Kalau tidak paham, jangan asal bicara. Nilai proyek resor ini tidak perlu diragukan lagi. Mana mungkin rugi besar? Proyek resor ini sangat bagus. Tapi bagaimana jika Yuanguo terjadi sesuatu, misalnya gempa bumi, kebakaran, atau tsunami? Maksudmu, Yuanguo akan mengalami perubahan? Maksudmu, Yuanguo akan mengalami malapetaka? Sangat mungkin. Jangan bercanda. Yuanguo adalah negara pedalaman, paling layak huni, dan paling aman di Eropa. Situasi yang kau sebutkan itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang mutlak. Bagaimana jika benar-benar terjadi? Cukup, Chen Fan. Presiden Su membawamu ke sini karena kau menyelamatkannya. Sebagai pengecualian, sadari statusmu. Jangan halangi urusan besar Yuntian. Aku berkata jujur. Chen Fan, proyek resor ini bagiku sangat penting. Ini tidak hanya menyangkut Yuntian, tapi juga... Singkatnya, maaf aku tidak bisa setuju dengan permintaanmu kali ini. Siap-siap tender, mulai 5 miliar. Ya, Kalau begitu, Nyonya Su pasti tak percaya padaku. Bagaimana caraku menghentikannya? 3,5 miliar ketiga kalinya, laku. Selamat kepada penawar nomor 3. Selanjutnya, ada tender yang agak spesial. Sebuah galangan kapal di Yuanguo yang hampir bangkrut, hak kepemilikannya, harga buka, 800 juta euro. Galangan kapal, kalau tsunami terjadi. Resor liburan juga bisa tenggelam. Tapi galangan kapal, nilainya akan... Galangan kapal, Yuanguo tak punya laut. Pantas saja mau bangkrut. harganya masih tinggi pula. Hanya orang bodoh yang mau tawar. Betul. Iya, Ada yang mau tawar? Kalau tak ada, proyek ini akan dinyatakan gagal. Aku tawar 3 miliar. Chen Fan, kau ngapain? Ikut tender. Nyonya Su, menurutku proyek ini pasti untung. Untung? Chen Fan, jangan konyol. Yuanguo tak punya laut. Mau pakai kapal buat apa? Langsung tawar. 3 miliar. Otakmu kemasukan angin. Hahaha. grup Yuntian kaya. Tapi jangan boros begitu. Ini sembrono. Chen Fan, turunkan nomormu. Ini 3 miliar, bukan 300.000. Nyonya Su, aku cuma ingin membantu mengurangi kerugianmu. Saya paham, Bu Su. Tawaranku 3 miliar, langsung tawaran tertinggi. Tak akan ada yang saingi kita? Omong kosong. Hak apa yang kau punya untuk wakili grup Yuntian tender? Kalau urusan besar Yuntian terganggu, bisa kau tanggung jawabnya? Dia bukan orang Yuntian, tawarannya tak sah. Pusu, apakah tawaran Bapak ini dapat mewakili grup Anda? Jika tidak, tawaran ini akan batal. Kami akan minta Bapak Chen pergi. Lelang diulang. Maaf Chen Fan, aku tak bisa izinkan kau main-main. Dia tak Busu. bisa wakili Yuntian. Kau bilang sendiri, apapun permintaanku, selama kau bisa, akan kau penuhi. Janji ini masih berlaku? Chen Fan, kau bilang ini sekarang, maksudnya apa? Maksudku, penuhi janji itu sekarang. Bantu aku menangkan galangan kapal ini. Chen Fan, memang kau selamatkan Busu. Tapi selama ini Busu tak pernah perlakukan kalian buruk. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Kau ini keterlaluan, terlalu berlebihan. Menggunakan jasa melangkahi nama untuk ajukan permintaan ini. Ini jelas-jelas pemerasan moral. Penipu kecil. Busu jangan setujui permintaannya. Pendapat itu keliru. Seperti kata pepatah, jasa menyelamatkan nyawa lebih besar dari langit. Pak Su, Anda kan tokoh bisnis nomor 1 di Haicheng. Coba Anda jelaskan, utang nyawa ini harus dibalas atau tidak? Chen Fan, meski kamu minta 3 miliar, setelah lelang selesai, bisa aku bayar. Mengapa pakai cara begini, di saat seperti ini? Tidak. Aku hanya punya satu syarat, yaitu bantu aku menangkan galangan kapal Asia. Kalau Anda tidak setuju, aku akan pergi sekarang. Anggap saja aku tak pernah menyelamatkan Anda. Kalau ini pun tidak bisa, maka aku tak bisa menolong Anda lagi. Su Xingran. Ingat baik-baik, Su Xingran. Anda berhutang nyawa padaku. Pak Su, ini masalah besar. Jangan setujui dia. $3 miliar ini, aku Su Xingran tanggung.
Grup Yuntian menawar 3 miliar. 3 miliar pertama, 3 miliar kedua, 3 miliar ketiga. Terjual. Selamat kepada Grup Yuntian. Memperoleh kepemilikan galangan kapal SY. Kenapa, Pak Su? Sudahlah. Chen Fan. Puas. Pak Su, percayalah padaku. Proyek ini pasti tak akan mengecewakan Anda. Semoga saja. Su Qingran ini sungguh gila karena sebuah janji membuang 3 miliar. 3 miliar euro. Sarah dengan mata uang gua, hampir 24 miliar. Su Qingran, terlalu emosional. Saldo tinggal 10 miliar euro. Kalau tak ada halangan, aku masih bisa menangkan. Proyek resor. Sukingran. Sukingran. Tadi aku masih khawatir nanti tak bisa mengalahkanmu. Tak disangka kau malah berlaku bodoh sendiri. Si tempurung hijau, kali ini terima kasih banyak. Hahaha. Bajingan ini juga mau ikut lelang resor. Dana lancar grup Fugui. Paling banyak 70 juta euro. Dia dapat keberanian dari mana? Pembawa acara, jangan buang waktu. Cepat mulailah acara utama hari ini. Para tamu terhormat, selanjutnya adalah objek final lelang kali ini, proyek resor Blue Paradise. Percaya banyak perusahaan di sini sudah mempersiapkan berbulan-bulan hanya untuk hari ini. Sekarang saya umumkan, proyek resor Blue Paradise, 2 miliar euro, lelang dimulai 2,1 miliar. 2,2 miliar. 2,5 miliar. Wang Deva ini sedang merencanakan apa? Xiao Chou, konfirmasi pool dana kita. Setelah dikurangi 3 miliar untuk galangan kapal, kita masih bisa gunakan 10,3 miliar euro. Baik, Presdirsu, jangan beli. Proyek ini benar-benar akan membuatmu rugi total. 7 miliar. Sudahlah, tak bisa dibujuk. Untungnya galangan kapal berhasil didapat. Meski Presdirsu kehilangan uangnya, aku bisa buat pulih sepenuhnya. Masih 15 menit lagi. 7 miliar. Langsung naik 3 miliar euro. Su Qingran ini terlalu berani. Rugi 3 miliar euro. Terus kenapa? Modalnya gede banget. Proyek resor ini tampaknya tetap milik grup Yuntian. Diragukan lagi. Grup Yuntian menawar 7 miliar. Ada yang lebih tinggi? 7 miliar sekali. 7 miliar 2 kali. 7 miliar 3 kali. 7,1 miliar. Mana mungkin? Batas dana grup Fugui cuma 7 miliar. Dana tambahan dari mana? Jangan-jangan keluarga Ye lagi? Ada apa, Direktur Su? Tak sangka direktur utama kami sekuat ini ya. Maaf, Sukingran. Resor ini aku yang ambil. Bukan kau yang putuskan. 7,2 miliar. 7,3 miliar. 7,8 miliar. 8 miliar. 8,5 miliar. 8,6 miliar. Wah, sudah 8,6 miliar. Grup Fugui ternyata menyimpan kekuatan. Ini bukan sekadar proyek. Ini jelas pertarungan. Pemimpin Haicheng. Siapa yang dapat resor ini? Dialah penguasa Haicheng 50 tahun ke depan. Raja tanpa mahkota? Hanya bodoh yang terjebak. Tak disangka, Wang Deva bergegas mengambil alih. Bagus. Biar dia bangkrut. 80. Sudahlah. Kalau dia mau, serahkan saja. Direktur Wang. Cukup uangnya. Kalau kurang, ku jual galangan kapal. Biar bisa bantu. Chen Fan, kau bilang apa? Kenapa, Chen Fan? Situasi berubah? Langsung mau cari muka ke Direktur Wang? Dari tadi ngapain aja? Dia sampah, tak layak. Sukingran, jangan buang waktu. Langsung tunjuk kartu. Kalau tak salah tebak, kau cuma punya 10,3 miliar euro. Ku tawar 10,4 miliar euro. 10,4 miliar euro. 10,4 miliar euro. 10,4 miliar euro. Setara yuan, lebih 80 miliar. Gila sekali. Resor ini tak segitu harganya. 10,4 miliar? Tak mungkin. Hahaha. Kenapa? Tak ada uang lagi? Suruh dia jual galangan kapal. Bantu lanjut lelang. Cepat, Chen Fan. Jual galangannya. Kasih uang ke Direktur Su. Kita masih punya peluang. Galanganku prospek cerah. Tak bisa dijual sekarang. Kau tahu proyek ini penting bagi Direktur Su? Tanpa proyek ini, Direktur Su tak bisa pulang. Sudahlah, Xiao Zhou. Dia didukung. Keluarga Ye. Jual galangan pun tak akan cukup. Betul juga. Ditambah keluarga Ye. Dana grup Fugui sebesar 13 miliar. Intinya masih harus berterima kasih pada orang di sampingmu itu. Kalau bukan dia, menipumu 3 miliar. Untuk galangan kapal tua itu, kali ini kita mungkin belum tentu menang. Nyonya Su kali ini benar-benar dirugikan Chen Fan. Bawa siapapun boleh. Kok bawa orang kampungan? Kini grup Yuntian. Posisi pemimpinnya hilang. Pembawa acara, tunggu apa lagi? Cepat umumkan hasilnya. 10,4 miliar pertama. 10,4 miliar kedua. 10,4 miliar ketiga. Selamat grup Fugui memenangkan proyek Resort Blue Paradise. Hahaha. Mulai sekarang,
Akulah pemimpin nomor 1 Haicheng. Hahaha. Mulai sekarang, kaulah badut nomor 1 di Haicheng. Kamu sudah gila ya? Sudah begini, masih keras kepala? Sudah rugikan Nyonya Su 3 miliar, masih berani cari perhatian. Sayang sekali Dewi Su, tertular oleh barang seperti ini. Direktur Su, lebih baik Bapak segera bawa dia ke rumah sakit jiwa. Kalau terus begini, nama Yun Tian akan habis dipermalukannya. Direktur Su, tinggal 1 menit lagi. Proyek resor akan jadi sampah tak bernilai, sedangkan galangan kapal akan sangat berharga. Sudah, Chen Fan. Yuntian kehilangan peluang ini karena kau keras kepala. Berani-beraninya kau bicara sembarangan. Di sini. Chen Fan, kau menyelamatkanku. Aku beli galangan kapal untukmu. Kita sudah beres. Jangan bertemu lagi. Jangan, Direktur Su. Tunggu sebentar. Kita akan balikkan keadaan. Direktur Su. Chen Fan, kau memang sakit parah. Di saat seperti ini, masih mau balikkan keadaan? Komisaris Lawang, bagaimana kalau kita biarkan dia menyaksikan sendiri mimpinya hancur? Kau benar. Pembawa acara. Tampilkan harga saham galangan kapal tua itu. Sampah yang hampir bangkrut, berani menyaingi Blue Paradise. Hari ini, aku lihat kau balikkan keadaan. 20. 19, 18, 19, 18. Kalau benar dilakukan, nanti malu sekali. Aku ingin lihat. Kau dipermalukan hari ini. Lihat nanti, kau cari perlindungan siapa lagi? Chen Fan, kedepannya Pak Wang akan jadi Raja Haicheng, sedangkan aku, Cui Lili, adalah sosok yang tak akan pernah kau gapai. 3, 2, 1. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jaringannya error. Presenter. Apa jaringannya rusak? Cepat periksa. Jaringan normal semua. Data sinkron sempurna. Ini harga saham real time. Galangan kapal Asia? Chen Fan, apa yang terjadi? Bagaimana kau tahu saham galangan naik drastis? Bukankah aku sudah memberitahu proyek lain sampah semua? Hanya galangan kapal, satu-satunya aset emasku. Bahkan jika galangan ini naik ke 3,2 miliar, baru balik modal. Jangan sok. Betul. Resort Blue Paradise Pak Wang bernilai ratusan miliar. Mau bandingkan apa? Cuma kebetulan saja, nanti juga turun lagi. Jujur itu menyakitkan. Seharusnya beritanya sampai presenter. Apa? Tsunami besar di Yuanguo. Ibu kota tenggelam total. Omong kosong. Gengku ke negara pedalaman. Mana ada tsunami? Ini benar. Lihat ini. Berita darurat. Pukul 15.00 waktu Huaguo, di wilayah samudra, terjadi tsunami dahsyat, gelombang raksasa menerjang. Lianguo, negara tetangga Yuanguo, karena seluruh wilayah Yuanguo berada di dataran rendah, mengalami banjir rob yang menghancurkan. Ibu kota sudah sepenuhnya diterjang banjir. Menurut perhitungan awal ahli, wilayah terdampak di Yuanguo paling tidak butuh 50 tahun untuk pulih seperti semula. Ini tidak mungkin. 50 tahun baru pulih. Surga biruku. Ah, tidak. Uangku. 10,4 miliarku. Komisaris Wang? Komisaris Wang? Komisaris Wang? Yuanguo sudah hilang. Lalu proyek yang ditawar masih ada gunanya? Aku mau uang kembali. Uang kembali, uang kembali, uang kembali. Semua tenang. Dana lelang sudah ditransfer ke Yuanguo. Tsunami adalah force majeure. Tidak bisa di-refund. Presiden Su. Benar kata Chen Fan. Yuanguo benar-benar bermasalah. Kalau bukan karena Chen Fan, yang rugi total, pasti aku... Chen Fan, bagaimana kamu tahu ini? Presiden Su, di sini terlalu kacau. Ayo kita pergi. Di Yuanguo, terdampak tsunami besar. Banyak perusahaan Huaguo menderita kerugian berat, termasuk proyek Blue Paradise, yang dimenangkan grup Fugui, rugi paling parah, mencapai 10,4 miliar euro. Selain itu, lelang ini, yang awalnya tak diunggulkan, lelang galangan kapal Asia, karena kebutuhan rekonstruksi. Jadi kuda hitam terbesar. Sahamnya melonjak 20 kali lipat. Kapitalisasinya tembus 18 miliar euro. Matikan sekarang. Bapak Direktur Wang, jangan marah. Minum obat dulu. Galangan kapal tua itu naik. Jadi 18 miliar euro? Lalu Chen Fan sekarang, kekayaannya triliunan? Lihat dia kaya sekarang. Mau balik ya? Dengar.
Kalau aku bangkrut, kau yang pertama kubunuh. Cuma 10 miliar euro. Perlu marah-marah begitu? Bapak Direktur Ye, Anda akhirnya datang. Hartaku habis semua. Anda harus selamatkan aku. Masih ada 2 miliar lebih? Tak akan mati. Chen Fan itu mantanmu. Bukan Bapak Direktur ya. Aku sudah buang dia. Aku dan dia sama sekali tak ada hubungan lagi. Jangan takut. Aku cuma penasaran. Seseorang yang 20 tahun lebih tak pernah sukses, bagaimana bisa dalam beberapa hari berubah total begini? Chen Fan, kamu bisa tahu Yuan Guo akan kena tsunami berkat benda ini? Benar. Ini dikembangkan oleh temanku yang ahli geologi. Bisa prediksi risiko gempa dimanapun di bumi. Lihat di sini. Titik merah menyala. Artinya area laut ini berpeluang besar gempa. Gempa kuat di laut dekat pantai. Biasanya diikuti tsunami. Oh, begitu. Bisa prediksi gempa seminggu sebelumnya. Fungsinya luar biasa. Ya, kelihatannya hanya globe biasa. Ternyata ajaib sekali. Barang dari Future Express pasti ajaib. Sayangnya, tak ada yang percaya. Halo, permisi. Saya mau laporkan hal penting. Seminggu lagi, ibu kota Yuan Guo akan kena tsunami. Anda, Pak, jangan ganggu layanan umum dengan candaan. bukan, halo? Sebelum tsunami terjadi, siapa yang percaya? Kami pun awalnya. Chen Fan, maaf ya. Di rapat tender sikapku, Presiden Su, kenapa minta maaf? Kalau bukan kau, aku tak mungkin dapat galangan kapal ini. Sudah. Tolong tanda tangan ini. perjanjian transfer saham. Chen Fan, kau mau berikan 30% saham galangan kapal ini padaku? Pak Su, ini dana yang dipakai memang uangmu untuk membelinya. Kalau bukan karena 3 miliar euro itu, mustahil proyek ini bisa didapat. Saham 30% ini memang hakmu. Tapi nilai pasar galangan kapal sekarang sudah melebihi 18 miliar euro. 30%-nya adalah 5,4 miliar euro. Aku tak bisa mengambil untung sebanyak ini darimu. Tidak, kontrak ini tak bisa kutetapkan. Pak Su, jangan sungkan denganku. Ini bukan sekadar mengembalikan 3 miliar euromu. Aku juga ingin minta bantuanmu untuk mengelola galangan kapal ini. Kalau tidak, aku yang pengangguran ini bisa membuat pabrik ini bangkrut dalam sekejap. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi. Kalau kau tidak setuju, aku terpaksa harus melelangnya. Pak Su, niat baik Tuan Chen, terimalah. Lagi pula, kau sungguh membutuhkan aset ini sekarang? baik. Chen Fan, terima kasih. Sekarang, aku berhutang budi lagi yang sangat besar padamu. Pak Su, jangan terlalu sungkan. Tidak. Kau tidak tahu betapa pentingnya aset ini bagiku. Sebenarnya, nama margaku aslinya Ye. Ya, Kepala Naga, seminggu lalu yang menelpon memprediksi tsunami Jigengo adalah orang ini. Dengan bantuan Su Qingran, dia membeli galangan kapal Asia. Dia satu-satunya pemenang dalam lelang kali ini. Bisa prediksi tsunami. Seminggu lebih awal, masih bergaul dengan Nona ya? Cempa ini pasti punya rahasia tersembunyi. Siapa yang pesawat cadangan? Baik. Baik. keluarga Ye. Yang itu konglomerat aset triliunan Sang Taipan. Astaga. Jadi Su Qingran dipaksa ke Haicheng 3 bilion euro tuh. Putri sulung keluarga Ye pantas saja tak tertarik pada 30% saham itu. Menurut wasiat ayahku, aku dan adik tiriku masing-masing dirikan perusahaan. Perusahaan siapa lebih sukses, dialah penerus. Keluarga Ye. Tapi keluarga Ye ini penuh keringat ibuku. Aku takkan menyerahkannya. Jadi, kau sangat ingin dapatkan proyek resort itu? Dengan bantuan 30% sahammu, aku sementara unggul. Tapi, adik tiriku gila. Dia tak kenal batas. Chen Fan, aku takut dia akan membahayakanmu. Presiden Direktur Su, kita sekarang mitra. Apapun taktiknya, akan kuhadapi. Chen Fan, aku selalu penasaran. Kenapa kau selalu membantuku? Aku juga tak tahu. Mungkin ini sudah takdir. Takdir semata. Chen Fan, kedepannya panggil saja aku Qingran. Baiklah, aku akan mempersiapkan dokumen investasi untuk galangan kapal. Chen Fan, sampai jumpa besok. Baik Presiden Direktur Su. Qingran, sampai jumpa besok.
baru saja punya kekayaan triliunan. Jangan-jangan segera dapat istri juga? Tak disangka Su Qingran, gunung es abadi itu, juga punya hari yang mencair. Kamu... Akulah si gila yang disebut kakakku. Ye Ziling. Ye Ziling. Ye Ziling. Nona kedua keluarga Ye, kenapa dia sudah datang mencariku? Tidak boleh, Qingran harus cepat kembali. Jangan coba panggil orang. Atau, aku tak bisa jamin keselamatan mereka. Xiaofan, Ye Ziling, wanita gila, lepaskan aku. Ibu, Dr. Li, aku... aku sarankan kamu patuh saja dan lakukan seperti yang kukatakan. Apa sebenarnya maumu? Sebentar lagi kamu akan tahu. Sudah, ikut aku. Mana orangnya? Hello, ini Long Chi. Tolong selidiki. Komandan, Chen Fan dibawa pergi oleh Ye Ziling. Ye Ziling? Kenapa dia juga mencari Chen Fan? Mungkin karena Chen Fan terlalu dekat dengan Su Qingran. Ye Ziling sengaja balas dendam. Komandan, haruskah kita pergi ke keluarga Ye untuk minta orangnya kembali? Ini menyangkut perebutan kepemimpinan keluarga Ye. Kita tak bisa sembarang campur tangan. Chen Fan. Mundur dulu. Semoga Ye Ziling kali ini tak berlebihan. Tunggu. Chen Fan. Haha, tak kusangka. Kita bertemu lagi. Kau buat aku rugi ratusan miliar. Hari ini kuakhiri kau. Siapa izinkan kalian bertindak? Ke ruang sebelah, jaga Li Mengmeng dan Ibu Chen Fan. Tanpa izinku, tak ada yang boleh masuk. Siap, direkturnya. Chen Fan, semua sudah pergi. Sekarang kita bisa bicara baik-baik. Nona Ye, kita tak saling kenal. Mau bicara apa? Tak kenal? Qingran tak bisa dihubungi. Aku juga tak punya Future Express baru. Ini bagaimana? Kau sudah 2 kali merusak rencanaku. Aku bantu kau ingat. 2 kali? Maksudmu lelang? Dan... pembunuh yang kau kirim. Untuk Qingran juga kau? Lumayan pintar. Aku selidiki kau. Dulu kau cuma orang gagal. Bagaimana dalam beberapa hari bisa berubah total? Bagaimana kau lakukan semua ini? Jika ku katakan, aku beruntung, kau percaya? Menurutmu? Jadi, kau tak mau bekerja sama. Jangan salahkan aku terhadap mereka di sebelah. Tunggu, jangan sentuh mereka. Ku berikan semua saham, galangan kapal padamu. Itu lebih dari 100 miliar. Kau berikan semuanya padaku. Tak ada pilihan, aku tertangkap basah olehmu. Lepaskan aku, uang lebih dari 100 miliar itu cukup untuk bantu kuasai posisi kepala keluarga ya. 100 miliar. 100 miliarku. Begitu aku bebas, dan 2 lahan ini ku dapat, kau akan kubuat ganti rugi berlipat. Apa yang kau tertawakan? Aku tidak bercanda. Lebih dari 100 miliar ini, kau lepas begitu saja. Aku tiba-tiba paham mengapa Su Qingran begitu menyukaimu. Aku ubah pikiran. Uang dan orangnya, semua ku mau. Asal kau setuju bersamaku, tak hanya kubebaskan. Lebih dari 100 miliar itu, tetap jadi milikmu. Nona Ye, pria macam apa yang bisa dapatkan? Mengapa harus begitu? Ibu Su Qingran membunuh ibuku. Jadi semua yang berhubungan dengannya, harus ku rebut. Ibunya Su Qingran bunuh ibumu? Ini berbeda dari yang Qingran katakan. Ibuku memang pelakor. Itu benar, dia dibunuh ibunya. Dendam pembunuhan ibu tak akan pernah kumaafkan. Perseteruan keluarga kaya seperti kalian, sungguh rumit. Tapi, kalau bisa jadi suami kepala keluarga ya, kedengarannya lumayan. Kau setuju? Hanya bodoh yang menolak. Sayangku Ziling, bantu lepaskan taliku. Kalau kamu melayaniku baik, aku bisa jatuh cinta padamu. Tugas melayani orang, serahkan saja padamu. Dr. Li, Nona Ye itu, dia tidak akan benar-benar menyakiti Xiaofan, kan? Tenang, Bu. Kami baik-baik saja.
Sudah begini, harus cari si tua bangka itu. Akhirnya ingat ayahmu, dasar anak kurang ajar. Sial, lupa matikan suara. Kembalikan padaku. Cari orang. Diam! Berdiam diri atau kurobek mulutmu. Komisaris Wang, siapa sebenarnya Li Tianyu ini? Siapapun dia pergi. Laporkan dulu ke komisaris ya. Sial! Jangan-jangan komisaris Ye kenapa-napa? Cepat buka pintunya. Sial komisaris Ye, jangan-jangan dia kenapa-napa? Cepat buka pintu. Aha, Berani menyerangku? Lupa ku kasih tahu, aku master bela diri jalanan. tanganku. Siapa suruh kalian masuk? Keluar! Komisaris Ye, ini terlalu mengerikan. Justru bagus. Si penyu hijau itu pasti mati hari ini. Berani melawanku. Inilah akibatnya. Dasar gila. Tangan kakinya patah semua. Sekarang bagaimana? Betul, aku memang gila. Hari ini di depan Sukingran, aku akan meniduimu. Mari kulihat, apakah kalian masih bisa bersama. Takdir. Chen Fan. Chen Fan, kenapa kau datang sekarang? Kakakku sayang, lama tak jumpa. Lihat siapa ini. Chen Fan. Ye Ziling, apa yang kau lakukan padanya? Lepaskan dia. Lepaskan? Tak mungkin. Tangannya kakinya patah semua. Aku baru saja mau membawanya ke tempatku untuk dirawat. Ye Ziling, kau berani melukainya separah ini? Qinggran, jangan lihat aku baik-baik saja. Masih ngotot. Su Qinggran, hari ini ku bantu kau menguji si kekasih kecilmu ini. Lihat dia kuat atau tidak. Jangan. Su Qinggran, tak hanya akan kusetubuhi priamu, kurebut posisimu di keluarga Ye, semua yang kau miliki akan kurebut semuanya. Bangsat, seumur hidupku belum pernah dengan pria. Hari ini kau beruntung. Ye Ziling kau. Penghinaan hari ini, Cimpan ini, akan kubalas 100 kali lipat. Hentikan. Komisaris Ye, Chen Fan, pembantu Chen Fan datang. Komisaris Ye, mereka pembantu Chen Fan. Kalian tahu siapa dia? Berani berulah di sini? Ingin mati? Bahkan jika dia kepala keluarga Ye, tak berani bicara padaku seperti itu. Ye Ziling, kenal ini? Tanda ini, unit naga Huaguo. Unit naga. Bukannya itu organisasi misterius yang cuma ada di novel? Benar-benar ada? Apa unit naga, unit ayam? Direktur Ye, cepat suruh orang habisi dia. Dasar perempuan bajingan. Dia adalah pengawal Kaisar Huaguo. Komandan Long, cepat selamatkan Chen Fan. Unit naga lagi-lagi, kau tak berhak mengaturku, pergi cari kesenangan dan cari pria saja. Apa yang kau bicarakan? Aku jelas-jelas dipaksa olehmu. Dipaksa. Ye Ziling, kau cari pria, aku tak peduli. Tapi Chen Fan adalah akademisi senior Huaguo. Tak boleh disentuh. Tapi Chen Fan adalah akademisi senior Huaguo. Tak boleh disentuh. Akademisi senior, dia... Komandan Long, bukannya dia cuma sel sampah yang minta investasi ke sana-sini? Masa bisa jadi akademisi senior? Ya, kalian pasti salah. Tidak salah. Tuan Chen Fan, karena kontribusi khusus di bidang prediksi gempa, telah diangkat luar biasa sebagai akademisi senior Badan Geologi. Ini dokumen pengangkatan yang baru dikeluarkan. Dasar pria anjing, masih punya kemampuan ini juga? Pasti seismograf prediktifku. Ketahuan. Kemampuanku banyak sekali. Komandan Long, perempuan gila ini mau berbadan pada kami sini. Cepat tangkap dia. Apa katamu? Ye Ziling, cukup sampai di sini. Pemilihan keluarga Ye segera dimulai. Apa kau mau di saat genting ini ditangkap oleh kami? Komandan Long, hari ini aku beri muka. Masalah Chen Fan belum selesai. Aku akan cari masalahmu lagi. Direktur Ye, tunggu aku.
Komandan Long, biarkan mereka pergi begitu saja? Mohon maaf, Akademisi Chen. Keluarga Ye di Huaguo pengaruhnya sangat besar. Sebelum pemilihan keluarga Ye selesai, kita tak bisa gegabah. Tanganku dan kakiku tidak putus percuma. Akademisi Chen, seismograf prediktifmu itu sangat berguna. Sebagai balasannya, unit naga kami akan jamin keamanan keluargamu. Soal tangan dan kakimu, Aduh, sakit. Xiaofan, kau baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik. Satu Ye Ziling, satu Long Qi, satu lebih kejam dari yang lain. Untung tangan kaki masih ada. Ibu, mana Dr. Lee? Dr. Lee dia. Aku takkan pernah kembali. Lupakan saja niatmu. Dr. Lee, kau... Chen Fan. Kumohon, tolong bantu aku. Jadi pacarku. Hah? Qingran, Chen Fan, bagaimana keadaan kalian? tenang, untung unit naga. Datang tepat waktu? Qingran. Syukurlah. Kalian di hotel mana? Aku segera temui kalian. Jangan Qingran. Jangan dulu ke sini. Oke. Qingran, Dr. Lee dan ibuku sudah seharian repot. Ingin istirahat lebih awal. Nanti aku temui kamu lagi. Chen Fan, apa Meng Meng menyalahkanku karena melibatkan kalian? Tidak, Qingran, kamu salah paham. Ini kelalaianku. Aku tak menyangka Ye Ziling si gila itu bisa sampai segitunya. Tenang saja. Aku pasti akan memberi kalian penjelasan. Ye Ziling. Tenang, Direktur Su. Pemilihan besar keluarga Ye segera dimulai. Saat ini, belum saatnya bertindak pada Ye Ziling. Utang ini akan kuhitung nanti. Tapi Wang Deva dan pasangan bejat itu, aku ingin mereka menghilang dari Haicheng. Bukan, Qingran, sepertinya benar-benar salah paham. Dr. Lee, apa baik bagi kita menyembunyikan ini darinya? Aku juga tak ingin begini. Tapi sebelumnya, aku menghalangi kalian bersatu. Kalau dia tahu aku memintamu, pura-pura jadi pacarku, pasti akan menertawakanku. Tapi kurasa hal ini agak tidak masuk akal. Coba kamu bicara lagi dengan orang tuamu. Tidak bisa. Mereka berdua hanya ingin aku menikah dengan keluarga kaya. Awalnya aku ingin tinggal di Haicheng selamanya. Tapi kakekku sakit. Kalau aku tidak pulang, mungkin... Chen Fan? Aku di Haicheng. Dari dulu tak kenal banyak orang. Pria yang bisa diandalkan. Hanya kamu. Dari dulu tak kenal banyak orang. Chen Fan, Dr. Lee sudah banyak bantu kita. Sekarang dia kesusahan. Harus kita bantu. Baiklah. Dr. Lee, aku setuju. Tapi aku belum pernah main acting. Nanti kalau ketahuan, jangan salahkan aku. Tenang. Asal ikut kataku, pasti berhasil. Si tua brengsek di rumah. Semoga saja. Sial. Shimut. Bisa berhubungan dengan unit naga. Komisaris Wang, jangan-jangan Chen Fan pakai unit naga untuk balas dendam? Tak usah takut ada komisaris Ye. Siapa berani sentuh kita? Komisaris Wang, kawat grup Yuntian, keluarkan perintah blokir. Semua mitra akan hentikan kerjasama. Apa? Berapapun bayarannya. Buka jalan dengan uang. Aku tak percaya. Satu grup Yuntian bisa blokir kita. Tak bisa, Komisaris Wang. Rekening perusahaan kita. Hanya ada 2 miliar dana cair. Semua diambil Komisaris Ye. Sialan unit naga. Chen Fan, aku pasti rebut kamu. Siapa? Komisaris Ye, kenapa kamu ambil uang di rekeningku? Uangmu? Uang itu kan memang aku yang meminjamkan untukmu, untuk ikut tender. Aku ambil kembali, ada masalah? Bukan, Su Qingran melakukan blacklist terhadapku. Aku mengandalkan uang ini untuk arus kas. Benar, Direktur Ye. Kami semua melakukannya sesuai permintaanmu. Untuk menanganinya, Anda tidak bisa tidak membantu kami. Panik apa? Tunggu sampai aku jadi kepala keluarga Ye. Aku pasti akan kembali ke Haicheng membantu kalian. Bukan, Sudah, sebelum pemilu selesai, jangan ganggu aku. Paman Anda datang. Direktur Wang, bisakah kami bertahan sampai hari Direktur Ye jadi kepala keluarga? bertahan apaan?
tinggal setengah bulan lagi, perusahaan akan bangkrut. Yeziling ini benar-benar menganggapku pion. Terus gimana? Bagaimana kalau kita minta tolong Chen Fan? Suruh dia bantu kita. Diam. Menyuruhku tunduk pada si manis ini. Lebih baik aku lompat dari sini. Mau menjatuhkanku? Anak gua ini luas. Bukan cuma keluarga Ye. Ini baru namanya, penampilan itu penting. Chen Fan tidak menyangka, kau dandan jadi lumayan ganteng. Aku bilang Meng Meng. Dandanmu untukku begitu telaten. Jangan-jangan jadi serius dan jatuh cinta padaku, pacar sementara ini. Ci, jangan sok-sokan deh. Aku cuma takut penampilanmu terlalu lusuh sampai ketahuan orang tuaku. Penampilanmu sekarang sudah oke. Cuma tinggal beli hadiah aja. Hadiah? Santai, pulang dulu. Hadiah urusanku. Chen Fan, kamu punya uang? Tenang aja. Aku ini bos besar. Kekayaannya triliunan. Chen Fan ini. Ditambah lagi, pil ajaib kecil ini. Lihat tuh si tua bangka, bisa ngomong apa lagi. Lebih dari 100 juta? Direktur Wang, uang kita kan sudah tidak banyak. Masih perlu siapin hadiah semahal ini? Kamu ngerti apa? Itu kan keluarga Li Jinghai. 100 jutaan ini di depan mereka. Cuma batu loncatan. Keluarga Li ini sebenarnya siapa sih? Keluarga Li adalah keluarga farmasi top di Huaguo. Meski asetnya tak banyak, tapi banyak pejabat yang mereka selamatkan. Asal bisa dekat dengan mereka, apalagi Su Qingran. Bahkan keluarga Ye pun harus minggir. Paman. Barangnya sudah siap. Sudah tahu cara bicara ke keluarga Li? Paman tenang, aku dan putri sulung keluarga Li, teman SMA. Hubungan ini, ditambah hadiah mewah ini, pasti bisa dapatkan dia jadi menantu keluarga Li. Su Qingran. Kebangkitan keluarga Wang tergantung padamu. Siapa sangka, harta triliunan cuma angka, saham belum dicairkan. Uangnya nggak bisa ditarik. Halo Meng Meng, Halo Chen Fan, aku nunggu lama. Kamu sampai belum? maaf no skuternya habis baterai. Sebentar lagi sampai. Hadiahnya mana? Yang ku bilang beli? Kamu beli belum? Ini, ada sedikit masalah. Halo Meng Meng, orang tuamu suka susu rasa apa? Rasa apa? Dasar anak bandel. Ngapain di depan pintu? Cepat masuk. Aku ketahuan sama ayahku. Cepat ke sini. Halo? Ya sudah masuk. Beli apa saja deh, daripada tangan kosong. Future Express. Dasar anak bandel. Kamu makin berani. Hilang 3 tahun. Kalau bukan kakek sakit. Apa kamu mau tidak pulang selamanya? Meng Meng sayang, bukan orang tua marah. Kamu anak perempuan, bahaya di luar sana. Siapa yang maksa aku untuk kencan buta? Menurutku, di rumah lebih bahaya 100 kali lipat. Kamu masih berani membalas? Kau anak satu-satunya kami. Kalau tidak cepat menikah dan punya anak, warisan pengobatan keluarga Li, bagaimana nanti? Hanya demi warisan yang selalu kalian gembar-gemborkan, kau mau aku menikahi. Orang asing yang tak ku kenal, kalau sungguh ingin mewariskan ayah dan ibu, lebih baik punya anak lagi. Mengapa mempersulitku? Kamu... Meng Meng, bagaimana caramu bicara pada orang tua? Cukup. Bocah kurang ajar. Karena hari ini kau pulang, kencan buta ini harus kau jalani. Orangnya sudah kupilihkan. Xiao Wang, keluarlah. Meng Meng sudah 7 tahun. Akhirnya kita bertemu lagi. Kamu siapa? Kita kenal? Meng Meng, kamu suka bercanda? Aku Wang Cai. Kita dulu sekelas. Aku duduk di barisan belakang. Wang Cai. Oh! Aku ingat sekarang yang terlibat tawuran massal dan dikeluarkan dari sekolah itu.
Si tua brengsek, kau mau orang sampah seperti ini dijodohkan denganku? Xiao Wang, ada hal seperti itu? Itu karena urusan keluarga, harus kukerjakan. Jadi aku pindah sekolah sendiri. Meng Meng, aku tahu kau agak menolak. Ide kencan buta. Begini saja, biar ku perlihatkan niat baikku dulu. Paman, tante, ini hadiah sederhana yang kubeli khusus untuk kalian. Edisi terbatas, jam tangan Patek Philippe. Ditambah gelang giok hijau imperial. Harap kalian berkenan menerimanya. Bagus, bagus. Aduh, kamu datang saja sudah cukup. Malah bawa hadiah, semahal ini buat apa? Terlalu sungkan. Xiao Wang, kamu sungguh perhatian. Sungguh tak tahu malu? Cuma barang sedikit, sudah bisa menyuap kalian berdua? Meng Meng, kalung ini aku khusus pilihkan untukmu. Semoga kamu suka. Ini kan kalung edisi terbatas yang baru dilelang oleh Rumah Lelang Internasional, Heart of the Ocean. Astaga, aku dengar harga lelang kalung ini. Meng Meng, sudah 7 tahun? Meng Meng, lihat betapa tulusnya Shobo padamu. Meng Meng, hanya kamu yang pantas menyandingi Kemilau Heart of the Ocean ini. Mari, aku bantu kamu pakai. Siapa mau kalung jelekmu? Jijik! Dasar perempuan, Xiao Wang bermaksud baik, memberimu hadiah, tidak berterima kasih sudah biasa. Masa bicara begitu? Paman, jangan salahkan Meng Meng. Ini salahku. Meng Meng, lihat betapa lapang dadanya. Kau mau ini. Kami sudah teliti. Dia mudah sukses. Kamu jangan kekanak-kanakan lagi. Siapa yang suka, silakan nikahi dia. Jujur saja, aku sudah punya pacar. Apa katamu? Meng Meng, aku sudah sampai. Dengar, pacarku sudah tiba. Dia jauh lebih hebat daripada Wang Chai ini, berkali-kali lipat. Kamu... Halo, Meng Meng, ini pacarmu yang katanya lebih hebat dariku. Dari mana kau dapatkan ini? Dasar anak kurang ajar. Jelaskan ini padaku. Chen Fan, kenapa kau jadi begini? bukan. Motor listrikku jatuh ke parit. Aku susah payah keluar. Hadiah yang kubeli jangan-jangan juga jatuh ke parit. Tidak, Meng Meng. Tenang saja. Aku pasti buat kau bersinar. Ayah, Chen Fan cuma kecelakaan kecil. Lihat kami bawa hadiah. Ini hadiahmu? Paman Bibi, aku tak tahu selera susu. Seperti apa yang kalian suka. Ini sekadar tanda hati. Begini, astaga. Susu murni dan biskuit salju. Hadiah yang sangat berharga. Ini pasti 100 ribuan. Haha. Kocak sekali kau. Dasar anak kurang ajar. Lihat sendiri pantaskah ini? Berkunjung cuma bawa ini? Kau tak mau dijodohkan. Tapi jangan asal cari orang. Chen Fan, begini caramu membuatku bersinar? Sahamku tak bisa dicairkan. Uang tunai cukuplah untuk beli ini. Kalau tak punya uang, bisa minta padaku. Kau nyaris celakakan aku. Lihatlah. Kalung Heart of the Ocean senilai 50 juta, barulah cocok untuk Meng Meng. Kau lebih baik ambil sampahmu ini dan pergi dari keluarga Li. Mulutmu begitu busuk. Tak sempat gosok gigi sebelum kerja? Hei, apa katamu? Berani kau? Aku usir kau sekarang? Ini rumahku, kenapa usir pacarku? Paman, lihat ini. Cukup. Dasar anak kurang ajar. Wang Sai benar. Orang macam ini tak pantas. Masuk keluarga Li. Tak peduli hubunganmu dengan putriku. Sebelum aku panggil orang, pergi! Tunggu. Ada apa lagi? Susu-susu ini hanya tanda salam. Apa? Dan buku ini barulah hadiah sesungguhnya untuk keluarga Li. Ini. Benar. Kitab Qing Nang Hua Tua yang telah hilang selama 2000 tahun. Kitab Qing Nang Hua Tua. Paman, Bibi, apakah buku ini cukup berharga agar kami boleh tinggal? Bukan. Cuma buku usang, apa yang mau disombongkan? Buku usang.
Paman tidak paham, itu tak apa. Kamu seharusnya sangat paham nilai buku ini. Kitab Qing Nang Hua Tuo. Ini adalah kitab suci kedokteran Hua Guo. Jika asli, nilainya tak terkira. Barang ini sehebat itu? Chen Fan, dari mana kamu dapat buku ini? Aku beli di lapak pinggir jalan tadi siang. Cuma 10 yuan. Kamu bercanda, kan? Masa bilang baru digali dari tanah? Bukan paman tante, jangan dengarkan omong kosongnya. Mustahil harta karun seperti ini ditemukan di lapak bohong besar. Memang mencurigakan. Kitab Qing Nang sudah hampir 2000 tahun. Secara logika sulit terjaga selengkap ini. Sudah kuduga, pasti dia cuma mau menipu kalian. Ada apa ini? Ramai sekali. Kakek. Cucuku yang baik. Akhirnya kamu mau datang menjenguk kakek? Ayah, kenapa ayah keluar? Di luar ramai sekali. Kenapa aku tak boleh keluar lihat? Nak, ini pacarmu? Kakek Li itu cuma penipu cari sensasi. Sama sekali tak layak buat Meng Meng. Dia penipu? Bolehkan aku periksa buku ini? Tentu, silakan kakek. Chen Fan, buku ini asli? Tenang, asli 100%. Berlagak saja, nanti kebohongannya terbongkar, akan kuhajar kau. Catatan ini, isinya, ini. Kakek, Cepat ambilkan obat darurat, kakek. Berani-beraninya kau menipu. Kakek dengan buku palsu. Sekarang masih mau bilang apa? Buku sampah macam apa ini? Kitab Qing Nang ini asli. Masih berkilah. Lalu kenapa kakek pingsan? Paman penipu macam ini harus dihukum berat. Tangkap dia. ayah Chen Fan benar-benar bukan penipu? Dasar gadis brengsek, masih membelanya. Tangkap dan serahkan ke polisi. Tunggu dulu, Paman. Yang penting sekarang, selamatkan kakek dulu. Betul. Obat! Kakek, Kau lebih baik berdoa kakek selamat. Haha. Si miskin mau saingin gua? Nanti masuk bui. Jangan. Hentikan. Hentikan. Cepat hentikan. Ayah baik-baik saja? Hah. Kalau bukan karena obat ajaib Meng Meng, tulang tua ini sudah lama mati. Nak, obat apa ini? Efeknya luar biasa. kakek, obat ini juga dari Chen Fan? Diam saja apa? Cepat lepaskan penyelamat saya. Tunggu kakek. Pasti ada salah paham. Penipu ini baru saja menipu Anda dengan buku jelek. Mana mungkin? Siapa bilang ini palsu? Ini adalah kitab Qing Nang Hua yang hilang selama 2000 tahun lebih asli. Anak muda, kitab kuno ini sangat penting untuk penelitian. Obat tradisional Hua Guo, harap simpan baik-baik. Atas nama dunia kedokteran, terima kasih. Pak Tua, saya ini buta total soal kedokteran. Buku ini hanya di tangan ahli seperti Anda baru bisa bersinar lagi. Anak muda, maksudmu? Buku ini memang hadiah perkenalan untuk keluarga Li. Mana mungkin saya tarik kembali? Pedang untuk pahlawan. Mulai sekarang kitab Qing Nang ini milik Anda. Bagus sekali. Tidak tergila-gila harta. Menganggap harta karun negara biasa saja. Meng Meng, kamu memilih pacaran yang hebat. Kakek, maksudmu? Kau mengakui Chen Fan adalah pacarku? Tunggu. Kakek Li. Meski dia dapat keberuntungan buta, nemu buku tua. Itu tak bisa dimakan. Pamanku adalah komisaris utama grup Fugui. Kekayaannya puluhan miliar. Hanya aku yang pantas jadi menantumu. Pamanmu Wang Deva? Betul. Pamanku adalah komisaris utama grup Fugui Wang Deva. Nah, takut kan? Dunia ini memang kecil. Tahukah kamu, beberapa hari lalu, Meng Meng diculik? Buat apa kamu sebut itu? Meng Meng, tenang. Aku pasti minta pamanku bantu tangkap para penjahat itu untukmu. Tuan Wang memang setia dan berbudi. Kalau begitu, kau bisa pulang sekarang dan tangkap pamanmu. Apa yang kau omongkan? Kakek,
Orang yang menculikku waktu itu adalah dari grup Fugui. Wang Deva. Ini, Tidak percaya? Lihat ini. Ini, bagaimana mungkin? Pamanku pengusaha baik. Mana mungkin dia? Hah! Menculik cucuku. Berani datang melamar. Kurang ajar sekali. bawa si brengsek ini. Gebuk dan usir dia. Siap. Paman. Dengar dulu penjelasanku. Dengarkan aku. Pergi! Pulang bilang ke Wang Deva, suruh dia tunggu. Balas dendam keluarga Li. Meng Meng, maafkan aku. Ayah, tak kusangka begini. Sudahlah. Mulai hari ini, Chen Fan adalah menantu keluarga Li. Siapa berani menentang, aku tak akan mengampuni. Ya, ayah. Sandiwara selesai. Saatnya adegan berikutnya. Apa? Li Meng Meng putri keluarga Li? Tak mungkin. Bukankah dia dokter? Di klinik kecil Haicheng? Mana mungkin? 100% benar. Balas dendam keluarga Li segera tiba. Aku tak sanggup. Kamu atasilah sendiri. Hancur. Pertama, diblokir Su Qingran. Kini bermusuh dengan keluarga Li. Memang surga mau musnahkan keluarga Wang. Direktur Wang, bagaimana kalau kita kabur? Lari ke luar negeri. Saat keluarga Li belum datang, mereka tak temukan kita. Keluarga Li berpengaruh kuat. Bisakah kita lolos? Uang sudah habis. Jadi pengemis di luar negeri. Lalu, harus bagaimana? Tak bisa hubungi Ye Ziling? Kita tak bisa tunggu mati di sini. Tidak. Masih ada harapan. Cepat hubungi Chen Fan. Dia pacarnya Meng Meng. Pasti dia bisa selamatkan kita. Cari Chen Fan. Komisaris Wang, tapi dulu kau lebih baik lompat dong, daripada menunduk padanya. Sekarang waktunya. Kalau tak mau menunduk, kau mau lihatku lompat? Cepat telepon. Bersulang. Chen Fan, berkat kau kali ini. Kalau bukan kau, ayah pasti paksaku bersama Wang Chai itu. Kulihat dia, sok tampan licin itu. Jadi pacarmu boleh juga sih. Jangan ngawur. Tapi, ngomong-ngomong, kok semua barang bagus? Kau punya obat penyelamat nyawa, globe prediksi tsunami, dan kitab Qing Nang Hua Tuo yang hilang 2000 tahun. Jujurlah, dari mana semua ini? Tentu saja dari Future Express. Ini, mungkin Tuhan kasihan, diam-diam kasih padaku. Sudah, sandiwara selesai. Kapan rencanamu? Ajak aku putus? Putus? Kita baru jadian. Kalau putus sekarang, bocor dong. Lagi pula, orang tuaku susah payah, baru setuju. Bagaimana kalau coba jalani dulu? Apa? Astaga, gue sehebat ini? Sampai Nonali pun serius? Aku nekat saja. Chen Fan, maukah kau jadi Qingran. Chen Fan, Li Meng Meng, kalian benar-benar hebat. Bukan, Qingran, kenapa kau datang? Bukan seperti yang kau pikir. Li Meng Meng, aku anggap kau sahabat terbaikku. Tapi bagaimana hasilnya? Kau halangi aku bersama Chen Fan. Ternyata kau sendiri yang menyukainya. Bukan Qingran, jangan salah paham. Aku tadi hanya bercanda dengan Chen Fan. Jangan bohongi aku. Chen Fan, Li Meng Meng gadis yang baik. Kuharap kau bahagia. bukan. Qingran jangan pergi. Keluarga Meng Meng memaksanya kencan buta. Jadi dia minta aku, jadi pacar sementaranya. Benar, Qingran. Wang Deva mau aku kencan dengan keponakannya? Ya, ayahku. Aku terpaksa minta tolong Chen Fan. Untung ada Chen Fan mengusir Wang Chai itu. Kami takut kau salah paham, jadi tidak bilang. Benar. Tentu saja, Meng Meng putri keluarga Li. Mana mungkin dia suka orang sepertiku. Benar kan? Belum tentu, bahkan aku pun padamu. Halo, Hello, Chen Fan. Kui Lili. Kau berani telepon aku? Kenapa? Wang Deva sudah tak tahan? Chen Fan, demi hubungan kita. Dulu,
Tolong kami, ya. Bantu kau. Oke. Aku ke sana setengah jam lagi. Bagus. Makasih, Chen Fan. Sudah kuduga. Chen Fan, ngapain kau peduliin dia? Lupa dia dulu. Perlakukanmu bagaimana? Ya, pasangan brengsek itu pasti ada udang di balik batu. Chen Fan, jangan pergi. Tenang aja. Aku nggak sebodoh itu. Sampai ditipu 2 kali. Setelah semua ini, sudah saatnya untuk beresin semua. Gimana? Chen Fan mau datang? Iya, katanya segera ke sini. Su Qingran. Rupanya dia masih sayang sama kamu. Nanti dia datang. Kau minta baik-baik. Suruh dia bantu. Bicara sama keluarga Li. Direktur Wang, kalau dia minta balikan, gimana? Terima aja. Lewatin dulu masalah ini. Nanti keadaan aman. Kita bisa seperti dulu. Diam-diam pacaran. Direktur Wang, pikiranmu tajam? Direktur Wang. Pak Wang, saya datang tagih sewa tahun ini. Total 28 juta. Mohon dibayar. Cuma sewa, gitu aja? Nggak bakal lupa. Pulang dulu. Nanti keuangan transfer. Maaf Pak Wang. Bos kami bilang, telat sehari pun nggak boleh. Kalau Bapak benar-benar nggak bisa bayar, maka saya terpaksa mengosongkan barang-barang perusahaan Bapak. Apa katamu? Pengelola kampungan usir kami? Saya Wang Deva, udah merantau di Haicheng sebelum kamu lahir. Pak Wang, perkataan Anda salah. Utang harus dibayar, itu wajar. Kami hanya ikut kontrak. Waktu saya kaya dulu, kenapa nggak sebut kontrak? Sekarang saya jatuh. Berani-beraninya menginjak saya. Hari ini saya beritahu. Sewa ini nggak saya bayar. Coba usik saya. Baik. Kalau Anda langgar aturan, ayo usir mereka keluar. Cepat pergi. Tunggu, bos. Kami sebentar lagi dapat uang. Diam. Tunggu kami bangkit kembali. Saya buat kamu merangkak minta kami balik. Sepertinya, saya datang bukan saatnya. Chen Fan, tolong bantu. Mereka mau usir kami. Kamu tahu dia siapa? Kalian selesai. Selamat datang, bos. Kamu bos mereka. Chen Fan, ada apa ini? Kenapa mereka bisa... Menurutku kamu bodoh banget. Atau cuma pura-pura? Bukankah? Ini sudah jelas. Akulah yang suruh mereka usir kalian. Bos, si imut ini nggak mau bayar sewa. Kami lagi usir mereka. Kerja bagus. Pulang aja, ambil bonus di keuangan. Terima kasih, bos. Chen Fan, bukannya mau bantu aku? Kui Lili. Dulu, bagaimana caramu memperlakukan aku dan ibuku? Lupa. Kui Lili. Kenapa? 3 tahun hubungan kita. Kenapa kau perlakukan aku begini? Karena kau cuma si imut yang melarat dan masih punya ibu di rumah. Apa yang direktur Wang beli padaku? 10 hidupmu pun takkan bisa. Ini rumah sakit. Tempat menyelamatkan orang. Berdasar apa kalian berani begini? Berdasar apa? Berdasar aku pemilik terbesar. Di rumah sakit ini, semua di sini milikku. Kalau mau obati si tua ini, cari tempat lain. Karma pasti datang. Saatnya kalian bayar hutang. Sekarang aku, pemilik gedung ini, aku tak hanya akan usir kalian. Aku juga akan buat kalian habiskan sisa hidup di penjara. Chen, Bos Chen. Semua ini salahku. Mohon maafkan aku. Tuan berhati lapang. Beri kami jalan hidup. Bos Chen, aku tahu salah. Maafkan aku. Aku nurut semua perintahmu nanti. Iya. Bos Chen, bukannya kau paling suka Lily? Aku kembalikan dia padamu. Kau mau apa saja boleh. Maaf, ini bukan tempat sampah. Tidak terima sampah. Waktunya hampir habis, yang akan menangkap kalian. Seharusnya segera tiba. Wang Deva, Kui Lili, kalian diduga terlibat penculikan. Sekarang sesuai hukum, kami akan menindak kalian. Tidak, jangan tangkap aku. Ini ulah Cui Lily. Tak ada hubungannya denganku. Omong kosong. Jelas-jelas kau yang lakukan untuk menjilat Yeziling. Kalau harus masuk penjara, kau yang masuk. Kau ini wanita, berani kau memfitnahku. Benar pasangan serasi. Langgeng selamanya. Sudah, kalian berdua takkan lolos. Bawa semua. Bawa pergi. Chen Fan, tolong aku. Anak muda,
Ingin mengubah hidupmu? Ingin menginjak semua penghinamu di bawah kakimu? Siapa yang tidak mau? Paman, terima kasih untuk Future Expressmu. Aku benar-benar berhasil. Bagaimana rasanya balas dendam? Tidak bisa dibilang puas. Tapi setidaknya, satu beban hati selesai. Tapi, hanya menangkap 2 penculik, Komandan Long masih datang sendiri. Aku datang untuk beritahu hasil dari hal itu. Maksudmu, aku minta bantu. Kau selidiki? Berdasarkan penyelidikan kami, yang menyebabkan kematian Ibu Yeziling adalah orang lain. Chen Fan, kau datang. Masalah Wang Deva sudah selesai? Dia sudah ditahan. Aku datang untuk hal lain. Unit Naga menemukan beberapa petunjuk tentang masa lalu keluarga Ye. Petunjuk apa? Dulu yang menyebabkan kematian Ibu Yeziling. Bukan ibumu, tapi seorang pria bertudung. Pria bertudung? Benar. Yeziling sangat mungkin dimanfaatkannya. Paman, kau yakin kali ini tak ada masalah? Unit naga belakangan ini terus memantau kita. Aku takut mereka ikut campur. Tenang. Di dalam Huaguo, unit naga mungkin bisa lindungi Su Qingran. Tapi, di luar Huaguo, Maksudmu, sudah kuatur semuanya. Tinggal menunggu Su Qingran jatuh ke dalam perangkap. Begitu dia mati, di seluruh keluarga Ye, siapa lagi yang bisa menghalangimu? bagus. Kali ini, aku harus pastikan Su Qingran membayar utang ibunya. Lunasi sepenuhnya utang darah ibuku. Hari ini, sudah lama kutunggu. Sebenarnya aku pernah menduga hal serupa. Hanya saja, belum ada bukti. Sekarang asalkan kita berhasil mengungkap pelaku sebenarnya. Kamu dan Yeziling mungkin tak perlu lagi bermusuhan sampai terluka. Masalah ini lebih baik kita bicarakan setelah aku pulang ke Tiongkok. Kamu mau ke luar negeri? Di galangan kapal sana, ada sedikit masalah. Aku harus ke sana untuk menanganinya. Sekalian, mengintegrasikan aset galangan kapal ke dalam grup Yuntian untuk mempersiapkan rapat pemegang saham keluarga Ye berikutnya. Tapi, luar negeri tidak seperti Tiongkok. Aku khawatir Yeziling dan orang-orang belakangnya akan berbuat jahat padamu. Kau ternyata juga mengkhawatirkanku. Selama ini, ditemani Meng Meng, pasti senang sekali kan? Bukankah sudah kujelaskan dengan jelas? Hubunganku dengan Meng Meng hanya sandiwara. Kami hanya berpura-pura. Begitukah pikiranmu? Dia belum tentu berpikir begitu. Presiden Su, sudah waktunya berangkat. Chen Fan, tunggulah aku kembali. Jangan sampai Meng Meng mendahuluimu. Bagaimana? Tenang, operasinya sukses. Ibu hanya perlu istirahat beberapa hari lagi, bisa pulang dari rumah sakit. Syukurlah. Sudah payah, Meng Meng. Hanya ucapan terima kasih? Bagaimana kalau kau menikah saja denganku? Ini tidak bisa. Su Qingran pulang besok. Kalau dia tahu, bisa-bisa kita dibunuhnya. Su Qingran ini, kalian belum juga resmi berpacaran. Masih takut aku merebutmu? Halo Qingran. Chen Fan, besok pemilihan keluarga Ye, kamu wakili aku dulu? Dokumen terkait akan kukirimkan padamu. Ada apa? Ada masalah? Tidak, aku akan kembali sebelum pemilihan selesai. Qingran, dia benar-benar baik-baik saja? Meng Meng, aku keluar sebentar. Hah? Kamu... Pak, Anda di sini? Ternyata aku terlalu khawatir. Putar balik, nak. Menurut kalian, siapa yang menang pemilihan Ye kali ini? Kurasa Su Qingran peluangnya paling besar. Soalnya dia pegang sebagian saham galangan kapal Asia. Lebih baik Su Qingran yang jadi kepala keluarga. Yeziling terlalu semena-mena. Sedang bahas apa, paman-paman? Tidak. Cuma obrolan santai. Semoga saja tidak. Kalian tahu, aku ini orangnya paling pendendam. Pemilihan tinggal 5 menit lagi. Akan dimulai. Kok kakakku belum datang? Iya,
Kenapa Su Qingran belum datang? Jangan-jangan dia takut kalah dariku. Langsung mengundurkan diri? Kalau begitu, posisi kepala keluargaku terlalu mudah didapat. Siapa bilang Su Qingran mundur? Chen Fan, ini pemilihan keluarga Ye. Siapa izinkan kalian masuk? Bu Su ada urusan mendadak. Aku diutus mewakilinya. Ini surat kuasanya. Chen Fan, masih belum ada kabar dari King Ran? Kita harus bantu dia. Jaga pemilihan ini dulu. Surat kuasa ini sah. Karena semua sudah hadir, saya umumkan pemilihan keluarga Ye resmi dimulai. Kedua pihak harap, sesuai wasiat almarhum kepala keluarga, serahkan laporan perkembangan aset. Chen Fan, tak kira kakakku, sangat percaya padamu. Akan kulihat kali ini, kamu bisa buat apa? Baik, kamu harus benar-benar perhatikan baik-baik. Sekarang saya umumkan hasil perhitungan aset kedua pihak. Total aset Ye Ziling 123,6 miliar RMB. Chen Fan, asetnya tak sebanyak kita. Dia gila ini. Cuma segini uangnya. Total aset Su Qingran 165,3 miliar RMB. Berdasarkan aturan pemilihan, pihak dengan aset lebih unggul adalah Su. Tunggu dulu. Saya masih punya aset lain yang belum dihitung. Paman saya, Tuan Qintian, telah menyerahkan seluruh aset grup Cincau atas namanya kepada saya, total 87,8 miliar. Benar. Perjanjian hibah lengkap dan sah sesuai aturan pemilihan ini? Dengan demikian, aset total Ye Ziling setelah koreksi adalah 211,4 miliar RMB, melebihi total aset Su Qingran. Chen Fan, ternyata aku sedikit lebih unggul. Chen Fan, kita harus bagaimana? Main begitu ya. Untungnya aku sudah siap. Ini galangan kapal Asia, seluruh kepemilikan saham. Diberikan tanpa syarat kepada Nona Su Qingran. Diberikan tanpa syarat kepada Nona Su Qingran. Chen Fan, kau sengaja melawanku ya? Ye Ziling, aku cuma tak mau kau dimanfaatkan orang sampai rugikan diri sendiri. Dan keluarga Ye, sudah kuselidiki, yang bunuh ibumu dulu, bukan ibu Qingran. Jangan asal bicara. Harap tenang, ini pemilihan keluarga Ye, bukan tempat bertengkar. Surat hibahku ini tak masalah kan? Perjanjian pengalihan saham, sah secara hukum, bisa dihitung aset Su Qingran. Berdasarkan nilai pasar, galangan kapal Asia saat ini, nilai total aset ini, 72,1 miliar renminbi. Dengan demikian, total aset Su Qingran menjadi 237,4 miliar RMB. Chen Fan, akhirnya kita menang. Nanti King Ran pulang, pasti sangat senang. Usaha tak sia-sia. Bagus Su Qingran kepala keluarga. Masa depan Ye cerah. Kalian berdua, kapan Tuan Su kembali? Kali ini kita bisa rayakan dengan meriah. Tuan Su, Hahaha. Kalian kira semuanya selesai? Kalian kira semuanya selesai? Apa yang kau tertawakan? Chen Fan, ku bertanya. Bisakah orang mati jadi kepala Ye? Orang mati? Paman, Hadirin semua. Sayangnya, baru saja datang kabar dari Yuan Guo, Nona Su Qingran di Yuan Guo. Saat inspeksi proyek, terjatuh ke air dan meninggal. Apa? Dia meninggal? Benarkah Su Qingran benar-benar tiada? Ini tak mungkin. Qingran meninggal? Tidak mungkin, tidak. Aku tak percaya. Chen Fan, cepat pikirkan sesuatu, Chen Fan. Hah! Masih ada cara apa lagi? Apa dia bisa menghidupkan yang mati? Menurut aturan pemilihan, jika kandidat meninggal, posisi kepala keluarga harus bagaimana? Berdasarkan aturan pemilihan, karena Nona Su Qingran meninggal mendadak, kepala keluarga Ye yang baru beralih kepada Ye. Aku tahu. Qingran masih bisa diselamatkan. Chen Fan,
7 Juli, sehari sebelum pemilihan keluarga Ye. Mimpi? Atau Bukan mimpi, nak. Ingatan yang sudah kau alami. paman itu kau? Katakan padaku, apakah Kingran benar akan mati? Menurut takdir, dia pasti mati. Tapi denganmu berbeda. Apa maksudmu? Pilih merah, kisah lanjut sesuai takdir. Tapi kau bisa. Pilih hitam, mungkin bisa selamatkan kekasihmu. Mungkin gagal total, dan kau hancur lebur. Nak, apa pilihanmu? Diriku di masa lalu, kau sudah mengubah takdirmu sendiri. Sekarang, saatnya kau ubah takdir orang lain